Baik, saya akan mempresentasikan tugas saya mata kuliah prinsip konseling Kristen, yaitu dengan judul masalah dan solusi yang dialami oleh muda-mudi. Dalam setiap pelayanan pasti ada masalah atau persoalan yang dihadapi oleh gereja atau pelayanan khususnya pendeta. Pada zaman sekarang, gereja menghadapi banyak masalah, yang terutama adalah permasalahan muda-mudi. Masalah yang sering terjadi dalam kehidupan muda-mudi adalah masalah tekanan dalam keluarga. Dalam masalah ini, pendeta atau gereja sangat berperan aktif dalam menangani dan memberikan sebuah konseling terhadap muda-mudi yang mengalami masalah tersebut. Gereja saya di mana saya bergereja saat ini melakukan dan melaksanakan hal tersebut. Sebab muda-mudi di gereja saya saat ini banyak sekali yang mengalami permasalahan tersebut. Yang dilakukan pendeta saya dalam menangani masalah ini adalah pendeta saya memberikan sebuah motivasi dan pengertian dan memberikan bimbingan atau nasihat kepada muda-mudi dengan cara datang ke rumah dan dipanggil di gereja. Dalam perjalanan menasihati atau mengkonseling, pendeta saya terutama mengajari muda-mudi bagaimana hidup lebih dekat kepada Tuhan, mulai dari belajar membaca Alkitab dan berdoa, karena dalam hal ini bisa berjalan konseling dengan baik disebabkan ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja. 1 Timotius pasal 4 ayat 6, yang selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan di dalam ajaran sehat kau ikuti selama ini. Jadi, saudara-saudara, teman-teman sekalian, ayat ini menjelaskan bahwa seorang konselor atau pendeta selayaknya memiliki sikap hidup yang baik dan selalu mendahulukan dan menjelaskan tentang betapa pentingnya diingatkan pokok iman yang teguh kepada Yesus Kristus, sebab segala sesuatu yang dikerjakan harus didasarkan di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Nah, ada sebuah buku atau sebuah catatan dari website menuliskan ini adalah menurut tulisan di Dr. Fajar Noel Laila Master MSI tentang bimbingan daerah proses layanan yang diberikan kepada individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana dan interpretasi yang diperlukan untuk dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang lebih baik. Jadi, dia mengatakan bahwa bimbingan dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan proses pendidikan yang membantu menyediakan kesempatan dan kesanggupannya sepenuhnya sesuai dengan ide-ide demokrasi. Jadi dalam pandangan ini sangatlah membantu untuk menerapkan sebuah bimbingan kepada muda-mudi, dikarenakan bimbingan itu bukan hanya sekedar bimbingan tetapi juga mengandung manfaat yang sangat besar. Kondisi keluarga yang krisis dapat diartikan sebagai kondisi keluarga yang kacau, tidak teratur, tidak adanya kewibawaan orang tua dalam hal mengasuh anak, terjadi komunikasi yang kurang efektif di dalam keluarga, sehingga sering kali terjadi sekali kesalahpahaman yang kemudian terjadi pertengkaran antara ibu dan bapak atau antara orang tua dan anak. Artinya muda-mudi mengalami tekanan yang disebabkan oleh ketidakakuran oleh keluarga atau orang tua. Jadi saudara-saudara, Ratapan pasal 3 ayat 19-20 berkata, ingatlah akan sengsaraku dan pengibaranku akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ayat ini menjelaskan bagaimana seorang yang mengalami sebuah masalah, tekanan dalam hidupnya, tetapi ketika dia menyadari bahwa dia memiliki harapan penuh kepada Tuhan. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Nah, menurut
tulisan Dr. Diana Putri Veronica dalam tulisannya, tanpa penanganan yang tepat, tekanan batin dapat menyebabkan seorang mengalami gangguan mental seperti depresi dan gangguan cemas. Jika tidak ditangani, kondisi ini berpotensi menimbulkan perilaku yang membahayakan diri, misalnya percobaan bunuh diri. Oleh sebab itu, jangan sepelekan hal ini. Tekanan batin dapat disebabkan oleh berbagai hal yang membuat orang gugup, marah dan frustasi berat, misalnya saat baru bercerai, patah hati karena baru saja putus dengan pasangan, ditinggalkan oleh keluarga atau teman dekat yang baru meninggal, keguguran, mendapat pemutusan hubungan kerja, atau sering mengalami perundungan. Nah, menurut Dr. Diana ini, cara mengatasi tekanan batin yaitu perlu mencari tahu terlebih dahulu hal yang membuat munculnya kondisi tersebut terjadi. Nah, jadi saudara-saudara, ketika sudah mengetahui pemicunya, jauhkanlah diri kita dari masalah tersebut. Nah, betapa pentingnya ini kita pahami bahwasanya konseling itu perlu diadakan dalam muda-mudi dan perlu diperhatikan dengan sesama dan dengan baik, sebab ketika kita tidak memperhatikan, akan mereka terjerumus di hal yang tidak baik oleh karena mereka telah mengalami tekanan-tekanan yang terjadi dalam keluarga mereka. Jadi demikian yang saya bisa prestasikan. Tuhan Yesus memberkati.